Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah sekalian, karena Muhammadiyah itu mengacunya ke Al-Quran dan hadis, maka saya ambil malam ini satu hadis saja dari Nabi SAW di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-10, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-40, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi SAW qala. Saya mulai dari sini dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara. Perhatikan kalimatnya, orangnya muhajir tapi fi'ilnya, kata kerjanya dirubah ke bentuk asal man hajara, bukan hajara tapi man hajara, ma nahallahu anhu. Al muslimu, alnya di sini bisa menggunakan bentuk khusus ma'rifah tapi bisa bermakna istighraq. Nanti al itu yang pokok ada dua. Satu ma'rifat, ta'rif, menjadikan yang umum jadi khusus. Di depan saya ada pisang. Bahasa Arabnya mauz. Mauz pisang, pisang mana saja. Tapi kalau saya ingin tunjuk pisang yang ini, al-mauz, pakai alif lam. Tapi yang kedua, bisa juga nanti fungsinya umum, luas. Diartikan segala, semua, pakai al di depannya. Contoh yang paling populer, tiap hari 17 kali kita ucapkan dalam sehari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alnya disebut istighraq, mencakup semua tanpa kecuali. Segala puji, semua pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu mengucapkan misalnya alhamdulillah, ibu nggak boleh ngambil bagian punya ibu. Ibu Masya Allah, anaknya itu yang penghafal Quran pintar sekali. Kemarin wisuda sampai 30 juz. Alhamdulillah, semua keutamaan dari Allah. Ya memang sih sedikit banyak saya juga mengajarkan dia. Nah itu, kalimat itu harus ditarik kalau sudah pakai al. Al-muslimu, orang Islam itu, tapi alnya khusus, mencakup semua. Kalau sudah tidak pakai ta, pakai al, itu menunjuk laki-laki dan perempuan. Kalau ingin dikhususkan untuk perempuan saja, tambah ta di ujungnya. Gampang, baca muslim laki-laki, perempuan muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan dapat tuh. Al-muslimu, semua orang Islam itu, semua tanpa kecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, apapun jabatannya, sepanjang dia mengaku muslim. Al-muslimu, setiap muslim itu, setiap muslim, semuanya tanpa kecuali. Ayo, yang mengaku muslim nih. Man salimal muslimuna, di antara ciri khasnya, di antara karakter utamanya adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam yang lainnya merasa nyaman. Jadi kalau Anda, kita mengaku muslim, jangankan yang non muslim, tapi yang muslim saja, yang sama-sama muslim, tidak aman dengan keberadaan kita, maka ada yang hilang dalam standar khusus sebagai muslim, seperti yang disebutkan Nabi. Ini saya tanya ini, Bapak yang di sini muslim bukan? Kenapa lemas? Muslim bukan? Ibu muslim bukan? Muslimah. Ya, pertanyaan saya, apakah standar muslim kita sampai malam ini berganti tahun?
ke 1447 Hijrah. Standar muslim kita seperti standar yang disebutkan Nabi. Apakah keberadaan kita sebagai muslim menjadikan muslim yang lain merasa aman dengan adanya kita? Betul muslim, tapi begitu kita datang orang lain bubar. Betul muslim, tapi saudara kita yang muslim lain lihat kita berpindah jalan. Betul muslim, tapi ketika orang tanya, Assalamualaikum, bid'ah. Assalamualaikum, salam. Apakah sampai malam hari ini standar keislaman kita seperti standar yang Nabi sebutkan? Ini baru satu. Man salimal muslimuna, satu, min lisanihi, dari lisannya, yang kedua wayadihi, dan dari perilaku tangannya. Tuh, Nabi menyebutkan yad. Yang paling detil dalam Islam itu termasuk Al-Quran, ketika menyebutkan anggota tubuh itu disebutkan spesifik sesuai fungsinya. Contoh nih Bu, yad itu tangan, Bapak ya, dari ujung jari sini sampai ke sini nih, yad. Kalau ini jarinya asabi' namanya. Ini kaf, ini rusgh, ini mirfaq, ini katif. Kalau disebutkan yad, ini dari sini ke sini. Begitu detilnya Islam, begitu detilnya Al-Quran, ini menunjukkan bukti Al-Quran bukan rekayasa dan buatan manusia, tapi betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ambil contoh gini, ketika berbicara tentang wudu, itu disebutkan detil, yadnya sampai batas ke ini, ke mirfaq, jamaknya marafiq. Quran surah 5 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Lihat, tanganmu sampai siku. Ila di situ menunjuk pada ghayah, batas akhir. Tanganmu sampai siku. Jadi kalau Anda wudu, izin Pak Yai, saya berdiri sedikit saja ya, Pak ya, izin. Ya, maaf ya. Kenapa tepuk tangan? Ini tangan, bukan dada, tangan. Ini tangan sampai siku. Jadi kalau kita wudu, kata Al-Quran dari tangan sampai siku. Ibu jalan dari Solo ke Boyolali. Jalannya dari mana? Solo. Berhentinya di mana? Nah, tangan sampai siku. Berarti dari depan ke siku. Walaupun wudu dari sini begini, kerannya dibuka begini, sah. Tapi afdol baiknya ambil airnya, jatuhkan dari tangan sampai siku. Pertanyaan saya, mengapa Al-Quran begitu detil menyebutkan batas sampai disebut tangan sampai siku gini? Karena ternyata setiap bagian tangan ini punya fungsi perilaku. Wudu itu salah satu fungsinya mengembalikan kembali seluruh bagian tubuh yang biasa digunakan untuk berinteraksi ke dalam fungsi yang baik. Itulah sebabnya kenapa setelah wudu kita baca doanya doa tobat. Coba selesai wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Terus Allahumma minat, apa artinya tawabin? Tobat. Yuk ngajinya pakai kitab, jangan pakai media sosial digital karena tasrifnya beda. Kalau pakai kitab tuh fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu. Kalau pakai digital, fasbaka yu facebooku, facebookan. Taktaka yu taktiku, tiktokan. Instagrama yang instagrimu, instagraman. Tabaya tubu, youtuban. Kalau ini tabaya tubu, taubatan, tobat. Tobat itu apa? Kembali kepada jalan yang benar. Mengembalikan fungsi tangan ke dalam fungsi yang benar. Untuk apa tangan diciptakan? Untuk apa lisan mulut diciptakan? Kenapa kita kumur-kumur? Apakah sekedar mengeluarkan kotoran yang di lisan? Tidak. Baca di hadis Muslim. Dengan keluarnya, jatuhnya air wudhu itu, turun pula kotoran, dosa-dosa yang melekat pada fungsi organ tubuh itu.
Jadi ditaubati dari ujung jari sampai ke siku ini. Ternyata apa? Yang banyak dikerjakan oleh kita selama hidup itu, ini bagian jari di sini. Makanya mulai dari sini. Ibu kalau bikin status di Instagram kan tidak begini. Kan begini ngetiknya. Kalau kita bertakbir, perhatikan. Allahu Akbar. Masuk ke Abu Daud, fayaqulu Allahu Akbar. Fawada'a kaffaihi, perhatikan, maka meletakkanlah ia telapak yang kanannya di punggung yang kiri. Disebutkan telapaknya begini. Kalau mau digenggam, genggam pergelangannya begini. Jadi saya mau katakan, tangan itu dari sini sampai ke ujung. Tapi dalam praktek fikih, detil disebutkan setiap bagian-bagiannya. Kata Nabi, identitas orang Islam yang baik itu ketika orang-orang Islam yang lain merasa aman dengan tangannya, ujung jari sampai ke sini. Yo ngaku ya sampai malam ini. Siapa yang suka bikin status dengan jarinya tentang saudaranya? Tuh. Nggak nyangka ya sama dia, tulis tuh. Padahal ketika Anda menyebut nggak nyangka, itu sedang nyangka. Betapa banyak sekarang saling sindirnya tidak pakai lisannya, sekarang menggunakan tangannya. Betapa banyak kalau tangannya sudah tidak selesai, kemudian mulai dengan lisannya. Kumpul-kumpul. Ini mohon maaf saya ngadep ke sini, karena biasanya yang banyak disebutkan tentang lisan, ibu-ibu di Quran. Ya, maaf ya Bu ya, ini mau mukadimah kedua nih. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Sampai subuh. Panitia tolong catat yang ini sampai subuh nih, saya jam 10 pulang. Bu, kalau laki-laki itu namanya cuma satu, mau sendirian mau banyakan. Sendirian rojulun, banyak rijalun, hurufnya semua masih ada, cuma tambah satu alif. Ra, jim, lam masih ada. Artinya tegak, wibawa, menopang, terhormat. Kaki disebut rijlun karena tegak menopang bagian tubuh. Makanya bapak-bapak nggak boleh melambai. Jadi begitu melambai, hilang kelaki-lakiannya itu. Tapi kalau perempuan, itu namanya sendirian dengan banyakan beda Bu. Kalau ibu sendirian, itu disebut namanya dengan mar'ah. Mar'ah, mim, ra, hamzah, tak marbutah. Mar'atun punya 3 arti. 1, sosok dengan sifat yang senang tampil indah. Makanya ibu kemana-mana dandan, mau ke pengajian tabligh akbar malam ini dandan seragaman. Tanya dulu sama suami, ayah bagus yang mana ya? Apakah yang merah atau biru? Kata suami kayaknya biru deh mah, kayaknya merah deh kerudungnya. Ya, nanya tapi sudah punya jawaban Pak. Begitu dipakai kuning datang. Ya. Kedua, muru'ah itu sifat merasa ingin selalu tampil terhormat. Karena nggak mau kalah. Yang ketiga, dia punya sifat rasa yang tinggi seperti cermin. Makanya ada bahasa Arab mengatakan peribahasa al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan karakter rasanya seperti cermin. Jadi jangan heran kalau ibu lekat dengan cermin. Di rumah ngaca, keluar dari mobil ngaca. Lihat kaca di situ masih betulin kerudung. Duduk pun masih buka handphone, kamera tuh nyala. Tapi orang Arab mengatakan begini, maaf ya, kalau cermin itu dihancurkan, bisa tidak disusun lagi? Bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah sifat itu sama dengan rasa perempuan. Kalau dia terlukai, itu cepat memaafkan tapi sulit melupakan apa yang dialami. Jadi kalau bapak punya masalah di hari ini, itu persoalan 20 tahun lalu diungkit lagi. Ahli sejarah Pak. Ya. Itu kalau sendirian. Nah apa hubungan dengan hadis tadi? Kalau kumpul dengan temannya, berubah namanya dari mar'ah jadi nisa. Apa itu nisa?
seakar dengan kata nasa. Di antara maknanya, sifat yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Nanti diabadikan dengan nama suratnya, surat An-Nisa, Bu. Ayat yang ke-34. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ciri perempuan-perempuan yang salihah taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang dibenarkan Allah dan menjaga aib suami dan rumah tangga supaya tidak terbuka keluar karena Allah sudah tutup. Pertanyaannya, kenapa dilekatkan dengan nama surat An-Nisa? Karena ibu-ibu sependiam apapun kalau ketemu temannya cerita. Judulnya pengajian, sambil nunggu ustadz kan tanya dulu. Jeng, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nah, ini yang laki-laki juga sama. Intinya apa? Malam hari ini sebelum pergantian tahun dicek dulu dengan satu hadis. Tanda keislaman kita dengan satu hadis ini saja. Sudah sampai mana kita dapatkan sampai malam ini? Puluhan tahun hidup, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Cek dengan satu hadis ini saja. Apakah karakter keislaman kita sudah seperti yang dituntun dengan satu sifat saja dari Nabi SAW? Yang ketika orang itu hadir, dia merasa tentram dengan keberadaan kita. Kalau bukan dengan lisan, dengan tangannya. Kalau belum itu didapatkan satu itu saja, maka wal muhajiru. Dan orang yang hijrah itu, Pak Muhajir ini. Wal muhajiru. Kenapa kok tiba-tiba jadi orang hijrah? Dan bukan hajir. Kalau muhajir itu kan fiilnya dari hajaro, yuhajiru, muhajaratan, fahuwa muhajir. Ada tafa'ul, mengajak, saling ngajak untuk hijrah. Kenapa pertama disebutkan tanda, setelah itu pindah menyebutkan orang hijrah. Bahasa gampangnya gini, kalau satu aja ini belum dapat, cepat hijrah. Cepat berubah. Takutnya tidak diaku sebagai umat Nabi. Takutnya begitu datang di haud nanti, ya Rasulullah, saya umatmu. Bukan, nggak ada tandanya. Pergi sana. Jadi kalau belum kita dapatkan sampai malam ini, maka kata Nabi, wawunya langsung ma'iyah, ataf ke yang sebelumnya, diikutkan pada yang sebelumnya. Kalau belum dapat tanda itu, berhijrahlah. Muhajir. Ajak-ajak temannya. Bapaknya sudah baik, istrinya belum, ajak. Orang tua sudah baik, anaknya belum, ajak. Anaknya sudah hafal Al-Quran, ibunya sudah bisa baca, bapaknya baca pun belum punya waktu, ajak. Supaya malam ini semua berubah. Ambil tahapannya, keluarkan prosesnya. Maka timbul pertanyaan, dari mana memulai hijrah itu? Seperti apa prakteknya? Disinilah inti yang akan kita uraikan di malam hari ini. Wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, ingin berubah jadi pribadi yang lebih baik, man hajar. Ini tolong fokus di sini ya, ini menarik sekali. Setelah itu pakai man. Apa artinya man? 500.000. Barang itu punya siapa? Saya itu waktu habis. Saya jarang menerjemahkan man dengan barang siapa, karena sampai malam ini pun Pak Yai, itu saya belum temukan tuh barang punya siapa. Saya lebih senang mengartikan Prof dengan siapapun. Man itu, man ismun mausulun yadullu alal fardiyatil ammiyah. Paham? Tidak. Kata sambung konjungsi yang menyambungkan dari peristiwa sebelumnya, menunjuk pada objek, mengajak menjadi subjek. Siapapun tanpa kecuali, laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, tapi secara personal pribadi. Jadi kalau ibu baca ayat,
Bapak baca ayat, kita temukan hadis misalnya dari Nabi, kalimatnya man, itu Nabi ngajak kita langsung secara personal. Bahasa gampangnya gini, ikutkan diri kita ke situ. Hei Adi, kamu hijrah. Jadi kalau Anda baca hadis, wal muhajiru, dan orang yang hijrahnya benar itu, yang sejati itu, man, tempatkan diri kita di situ. Adi, kamu ikut. Fulan, kamu ikut. Fulanah, kamu harus benar. Ngajak, Nabi ngajak kita. Nabi manggil kita. Saya mau tanya sebentar ini. Kalau bapak, ibu namanya disebut oleh Pak Ketum, Pak Haidar, senang tidak? Disebut oleh Pak Sekum, Pak Mukti, senang tidak? Disebut oleh Pak Kiai Tafsir, senang tidak? Senang. Sekarang Anda disebut, dimasukkan namanya oleh Nabi secara pribadi. Kamu senang tidak? Apakah setiap yang senang itu mau mengikuti apa yang disampaikan? Insya Allah turun. Disebut senang, tapi diminta jarang dikerjakan. Sekarang kata Nabi, hei, kalau ingin jadi umatku, umat Islam yang benar, ayo saling mengingatkan hijrah. Bagaimana caranya ya Nabi? Man hajara. Kalau mau hijrah, jangan banyak fikir, jangan banyak merencanakan, maka kata kerja fiilnya dibuang alifnya, dikembalikan kepada bentuk dasarnya. Dari hajara menjadi hajara. Rumus kaidahnya, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah huruf, bertambah makna. Berkurang huruf, kembali berkurang makna. Kalau ada alif, itu ada proses, ada panjang, ada perencanaan. Alifnya dibuang, cepat lakukan tanpa jeda. Kalau ingin Anda menjadi muslim yang baik, berpindah dari kebiasaan yang tidak baik, jangan banyak berpikir. Semakin banyak berpikir, kita bertempur dengan ajal, boleh jadi ajal datang lebih cepat dari apa yang kita pikirkan. Saya mau rencana baiknya besok sajalah, malam meninggal. Siapa yang tahu kapan kita meninggal? Ada yang tahu? Anda bisa duluan, saya belakangan. Bisa ditukar juga. Saya belakangan, Anda duluan. Mungkin terjadi. Makanya rumusnya kata Nabi, man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrahnya benar itu, dia mencoba melihat kepribadian pada dirinya, seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua. Apa yang kurang baik pada dirinya, perbaiki jadi baik. Dari ujung kepala. Maaf, ini mata. Apa fungsi mata? Bukan. Kalau cuma melihat, ayam melihat. Elang melihat. Kambing melihat. Mata elang lebih tajam daripada mata kita, tapi tidak dihisab. Mata kita karena dihisab, maka Allah melekatkan fungsi pada mata, bukan sekedar melihat. Turun Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kul, katakan Muhammad, viralkan, sampaikan lil mu'minina, pada laki-laki yang punya keyakinan bahwa dia akan dihisab. Yaghuddu min absarihim, gunakan imannya untuk memandang dengan matanya. Yang tidak baik menurut imannya, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tidak baik namanya ghaddul basar. Wa kullil mu'minati, dan katakan pada perempuan-perempuan yang yakin dia akan dihisab, yaghdudna min absarihinna, pandang yang baik-baik, tak baik menurut imannya, palingkan. Jadi fungsi mata hanya boleh melihat yang baik saja. Jadi hijrah yang benar itu coba dikoreksi selama berkehidupan. Minimal misalnya kita cek mau pindah tahun. Maaf, dari awal tahun 1446 Hijrah, ibu berapa kali matanya dipakai untuk melihat yang tidak baik? Antum yang bapak. Baru mata. Dari mata turun ke, jangan langsung ke hati aja. Ke lisan dulu. Apa fungsi lisan? Pakai hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapapun yang merasa beriman pada Allah, dihisab di hari kiamat, maka jaga lisannya, gunakan berkata yang baik saja, tak mampu
diam. Pertanyaannya, jangankan setahun ke belakang, sehari ini saja berapa kali lisan digunakan berkata yang tidak baik. Tadi sambil nunggu bapak-bapak kita datang itu, berapa kali lisan digunakan pada yang tidak baik. Ini ustadznya jadi datang nggak sih? Panitianya bener nggak? Nah, sampai ke ujung kaki. Maka kalau Anda bertanya bagaimana caranya, tidak mudah melakukannya, seperti apa prosesnya? Ada tuntunannya, ada maknanya, ada peristiwanya yang kita bisa lacak dalam sejarah. Maka ditunjukkanlah dengan peristiwa hijrah itu untuk menuju kebaikan yang sempurna, kebaikan yang seutuhnya. Saking ingin baiknya, Nabi sampai diperintah oleh Allah, tinggalkan dulu tempat engkau terlahir itu untuk menunjukkan pada umatmu nilai-nilai esensi hijrah yang benar supaya menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Maka Nabi ketika berangkat melihat ke belakang dengan mengatakan, ya Makkatu anti ahabbu madinatin fi qalbi laula amarani rabbi an uhajira lama taraktuki. Wahai Makkah, engkau adalah kota yang sangat aku cintai, melekat pada hatiku. Ini kaidah bahwa sejauh manapun kita bepergian, tetap hati kita tertambat pada daerah tempat kita terlahir. Ibu berasal dari Karanganyar, walaupun merantau sampai ke Kalimantan, tetap di hatinya Karanganyar. Sampai manapun. Kalau Allah tak perintahkan aku hijrah, aku tak akan tinggalkan Mekah ini. Jadi saking pentingnya hijrah, saking pentingnya menjadi baik, yang penting itu bukan pindah tempatnya. Karena intinya itu merubah kita jadi baik. Saking pentingnya kebaikan itu, saking inginnya Allah umat Nabi Muhammad jadi baik itu, ya Muhammad tunjukkan esensi hijrah. Kalau perlu kamu pindah dulu dari Mekah, pindah dulu ke Madinah supaya umatmu bisa belajar menjadi pribadi baik yang seutuhnya. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, diinginkan setiap kita itu berubah jadi baik, Pak. Dan ditunjukkan oleh Nabi dengan berkorban. Dalam pengorbanan itu berlangsung setidaknya kurang lebih selama 10 tahun dalam prosesnya. Proses itulah yang kita sebut dengan hijrah. Satu, saya bahas 3 tadi kan. Terdapat keterlibatan relawan di dalam hijrah itu. Karena ternyata hijrah tidak bisa dilakukan sendiri. Di sini ada relawan? Boleh angkat tangannya relawan? Sekarang sebelah sini dulu. 1. Sebutkan salah satu relawan laki-laki yang berkontribusi membersamai Nabi dalam proses hijrah. Relawan ya, berdiri Mas. Ya, berdiri. Ya. Ya? Abu Bakar, bukan. Kalau itu sahabat tidak bisa disebut relawan. Ya, Pak, belakang. Berdiri. Ali bin Abi Thalib. Boleh, 1 juta rupiah. Tolong catat ya. Ibu, sebutkan relawan perempuan yang berkontribusi dalam hijrahnya Nabi. Boleh. Ibu yang ini. Asma binti, betul, 1 juta rupiah buat ibu. Nih, ini serius nih. Ya, berdiri. Udah angkat tangan tadi. Berdiri, Man. Sebutkan 2 orang relawan lagi, yang satu anak kecil, yang satu orang dewasa. Jadi kita akan temukan di sini kurang lebih 4 relawan utama yang berkontribusi pada hijrahnya Nabi. 1. Ya. 2. Ya, kurang tepat jawabannya. Akan duduk lagi. 1. Ya, Bu. Ya. Kurang tepat. Terakhir nih, umroh nih. Serius nih. Ya. Tadi Anda udah. Belum? Ya, Abdullah? Iya, kurang tepat. Dah, waktu habis, mau jam 10 nih. Dah, nanti aja lagi. Udah, Anda terlambat dari tadi tuh. Nggak usah di googling, nggak usah.
Lihat sini.